Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang uang dan perkembangannya. Namun sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Attention. Ready. Before we start our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu Ica absen dulu ya. Aisyah Hasna, Almira Kaila, Almira Nur. Ada 4 orang ya yang sedang sakit hari ini. Ya, semoga yang sudah sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, kita hari ini akan membahas tentang uang dan perkembangannya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita masuk ke materi ini, kita akan review materi sebelumnya terlebih dahulu ya. Masih ingat kita belajar tentang apa? Pasar. Apa itu pasar? Tempat. Kanaya. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli baik secara langsung maupun online. Oke, tepuk tangan untuk Kanaya. Nah, tolong dipelajari lagi agar tidak lupa ya. Oke, sekarang udah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Kita mulai dari pengertian uang. Ya, uang adalah alat tukar yang umum digunakan dan diterima dalam transaksi barang dan jasa. Ya, kita biasanya membeli barang dan jasa itu menggunakan uang. Dan uang ini sudah diterima secara umum. Setiap orang percaya dengan uang tersebut. Ya, makanya dikatakan uang. Diterima secara umum, ya, dan orang-orang mau menggunakannya. Itu namanya uang. Uang ini bisa berupa koin, kertas, maupun bentuk elektronik. Ya, contoh uang elektronik apa? E-money, betul. Untuk lebih memperdalam materi tentang uang, Bu Ica sudah membagi kelompok menjadi 4. Ya, silakan kalian duduk per kelompok dan berdiskusi ya terkait tema-tema yang sudah ditetapkan tadi. Ya, gimana kelompok 1? Bisa. Ada yang dibingungin nggak? Pengalih nilai kekayaan itu kayak misal dia punya rumah di sini, tapi dia kan di situ katanya pengen pindah ke sini. Tapi ini dijual, berubah menjadi uang. Nah, berarti uangnya itu yang memindahkan pengalih nilai kekayaan. Iya, gitu. jadi pengalih. Yang tadi misalkan rumahnya ada di Bekasi nih, dia mau pindah ke misalkan Bogor. Nah, dengan adanya uang itu bisa mengalihkan kekayaan tadi. Gitu. Jadi yang tadinya dia rumahnya di Bekasi, jadi bisa pindah ke Bogor. Gitu. Kan nggak mungkin rumahnya dibawa-bawa ke Bogor. Gitu. Makanya itu fungsi dari uang. Ya. Oke, ada lagi yang kira-kira masih belum dipahami tentang fungsi uang? Udah paham semua berarti ya? Ya. Nanti kalian berikan contohnya ya dari masing-masing fungsi itu. Oke. Semangat. Oke, kelompok 2 gimana? Ada yang tidak dipahami? Sudah, Bu. Bisa? Bisa. Oke. Makanya nggak usah di head gitu dong. Ini tentang jenis-jenis uang. Oke. Uang kartal, uang gira. Mungkin nanti bisa ditambahin gambar-gambarnya ya. Oke, lanjut. Kelompok 3, syarat uang. Ada yang dibingungin nggak tentang syarat uang? Bisa? Bisa. Oke, gampang berarti ya. Jangan lupa contohnya ya, mudah dibawa. Contohnya itu seperti apa? Oh iya. Gimana kelompok 4? Aman? Tentang apa ini? Unsur pengaman uang. Oke, ada berapa unsur pengaman uang? 11. Wih, 11. Ada ini contoh uang asli dikumpulin. Oke, jangan lupa itu uangnya diingat. Punya saya sekian. Yang beda ya, 5.000 udah ada, 50.000 udah ada. 10.000 ada yang punya. Nah, tuh 20.000, 10.000, 2.000. Nah, coba. Yang 2000 kayaknya ada di. Soalnya masih banyak. Ibu ternyata ada rasanya tahu buat tunanetra. Iya. Aku baru tahu. Baru tahu ya. Oke, gimana diskusinya sudah selesai? Sudah.
Alhamdulillah. Siapa yang berani presentasi duluan? Kita. Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanya sebelum kita tutup? Silakan dari kelompok yang lain. Apa fungsi utama uang dalam kegiatan ekonomi? Sebenarnya yang utamanya itu dari yang apa kita presentasikan, ada sebagai alat tukar, satuan hitung, sebagai alat penyimpan nilai, dan alat pembayaran yang sah. Itu utama dari fungsi uang. Kayak gitu Nisa. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren ya presentasi dari kelompok 1 tentang fungsi uang. Ya, tadi kelompok 1 sudah menjelaskan tentang fungsi uang ya. Ada berapa fungsi uang yang tadi udah jelaskan? 2. Ada 2. Fungsi apa aja? Oke, ada fungsi asli dan fungsi turunan. Ya. Ya, oke. Ada fungsi asli dan juga fungsi turunan. Oke, dari fungsi uang yang tadi ya, kita harus bisa mengaplikasikannya sesuai dengan syariat Islam. Ya, dalam Islam dihalalkan jual beli tapi diharamkan riba. Ya, refleksi pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan. Bukan cuma alat tukar, tapi juga memiliki fungsi lain kayak satuan hitung, penyimpanan nilai, dan juga alat pembayaran yang sah. Oke, tepuk tangan. Ya, tadi ada berbagai macam fungsi dari uang ya. Oke, selanjutnya kesimpulan pembelajaran hari ini, silakan. Oke, dari kelompok 1 lagi ternyata. Keren banget emang kelompok 1 ya. Jadi kesimpulannya, bijaklah kita dalam mengelola uang dan harus pintar karena kita cara penggunaan uang di dunia ini tuh banyak scamnya, bisa ditipu atau misalnya diambil, dicuri dan banyak hal-hal negatif lainnya dari uang. Tapi kita juga bisa, banyak juga yang bisa dihasilkan positifnya dari uang kayak gitu. Jadi bijaklah kita dalam mengelola uang. Oke, tepuk tangan. Ya, betul sekali. Kita harus bijak dalam menggunakan uang dan pada dasarnya penggunaan uang ini harus sesuai dengan syariat Islam. Hal ini berkaitan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah karena mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, dan semoga kita semua bisa terhindar dari yang namanya riba. Oke. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.